Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi. Nama saya Muhammad Rafain Farjan. Nama saya Olisa Putri. Nama saya Rafida Putri Ramadhani. Nama saya Randi Redensia. Nama saya Siti Fatima. Nama saya Umu Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan proposal usaha puding Oreo kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Redensia. Di sini saya akan membahas tentang menentukan ide usaha. Jadi, setelah kami mendiskusikannya bersama-sama, kami memilih puding Oreo sebagai ide usaha kami. Jadi, puding Oreo adalah jenis makanan kekinian yang masih banyak digemari hingga saat ini. Biasanya, puding Oreo dibuat dari agar-agar, dihidangkan di wadah tertutup. Makanan ini bisa jadi cemilan praktis. Puding Oreo dapat disimpan di lemari pendingin terlebih dahulu atau disajikan langsung. Kami memilih usaha puding Oreo karena cita rasa yang cocok di kalangan anak muda zaman sekarang, dan bukan cuma dinikmati oleh anak muda saja, tetapi di semua kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat puding Oreo mudah didapatkan dan harganya cukup terjangkau. Cara membuat puding Oreo terbilang sangatlah mudah karena tinggal menumpukkan layar-layar yang sudah dibuat ke dalam wadah. Dan kita juga dapat membuatnya lebih menarik dengan menggunakan topping-topping yang beragam. Menurut kami, cara pemasaran puding Oreo juga tergolong sangatlah mudah karena memiliki banyak peminat di berbagai kalangan dan masih sedikit orang yang memasarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pertama, yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu A. Uraian usaha. Puding Oreo merupakan makanan kekinian yang digemari oleh anak muda zaman sekarang. Puding Oreo diletakkan di dalam wadah tertutup. Selain jadi makanan penutup, puding Oreo juga dapat menjadi makanan untuk mengganjal perut ketika lapar. Puding Oreo dapat bertahan sampai 2-3 hari ke depan jika diletakkan di ruangan yang dingin atau dalam lemari pendingin atau kulkas. Next, B. Produk. Makanan penutup yang ditata di kotak bening ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan, yaitu puding atau agar-agar, Oreo, flah, dan keju sebagai hiasan. Untuk membuatnya, biasa kita membutuhkan bahan-bahan seperti Nutrijel atau agar-agar, gula pasir, mentega, Oreo, flah, dan keju sebagai topping. Next, C. Lokasi. Lokasi yang kami pilih adalah wilayah sekitaran lapangan Pancasila. Kami memilih wilayah sekitaran lapangan Pancasila karena menurut kami di sana banyak pengunjung yang melakukan kegiatan seperti berolahraga ataupun bersantai, baik itu di pagi, siang, sore, ataupun di malam hari. D. Pasar. Di sini kami membaginya menjadi 3 segmen, yaitu segmen demografis, segmen geografis, dan segmen psikografis. Di segmen demografis, produk ini dipasarkan kepada semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa tanpa memandang tingkat ekonomi ataupun pendidikan. Di segmen geografis, produk ini menyasar kepada konsumen yang berada di wilayah perkotaan. Namun, kami juga memasarkannya lewat media sosial, sehingga konsumen di wilayah yang jauh dari pusat kota juga dapat merasakan produk yang telah kami buat. Dan segmen psikografis menargetkan kepada semua orang yang berkunjung dan berada di sekitaran lapangan Pancasila. Nah, untuk mereka santap sebagai cemilan, makanan, ataupun bingkisan pada saat ulang tahun. Next, E. Persaingan. Di sini kami membaginya menjadi 2 contoh, yaitu persaingan langsung dan persaingan tidak langsung. Contoh persaingan langsung, misalnya puding Regal dan puding Oreo, merupakan produk yang sama dan memiliki fungsi yang sama. Biasanya, puding Regal didapatkan dengan harga 40.000, sedangkan puding Oreo yang kami buat didapat dengan harga 35.000. Dan persaingan tidak langsung.
Contohnya seperti cheesecake atau puding Oreo. Produknya berbeda tetapi fungsinya sama. Cheesecake biasanya didapatkan dengan harga 80.000, sedangkan puding Oreo yang kami buat didapat dengan harga 35.000. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatima. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan Ummu Aulia. Laporan keuangan. Modal awal usaha kami senilai 32 juta rupiah. Sudah termasuk biaya gaji karyawan, sewa tempat, biaya bahan-bahan senilai 900.000 per hari, yang menghasilkan puding Oreo sebanyak 50 box. Biaya bahan-bahan puding Oreo ialah Nutrijel 10.000, gula 8.000, mentega 6.000, Oreo 10.000, fla 7.000, keju 20.000, cup 6.000, dan gas 23.000. Next. G. Manajemen usaha. 1. CEO bertugas menyusun atau membuat rencana perusahaan. 2. Direktur bertugas melaporkan kembali kepada CEO dan memastikan bahwa rencana yang disusun oleh CEO telah dilaksanakan dengan baik. 3. Direktur keuangan bertugas kesesuaian kegiatan keuangan, memastikan pendokumentasian seluruh kegiatan administrasi keuangan, dan menyiapkan informasi dan analisa keuangan. 4. Manajer bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengawasi anggota. Anggota atau staf bertugas menjalankan ide yang telah diperintahkan oleh CEO. Next. H. Personalia atau SDM. Ummu Aulia sebagai CEO, Olisa Putri sebagai direktur, dan saya Siti Fatima sebagai direktur keuangan, Rafida Putri sebagai manajer, dan 3 anggota atau staf kami, Muhammad Rafain Farjan, Muhammad Alwi Sihab, dan Randi Radiansyah. Next. Saya Rafida Putri Ramadhani. Saya di sini akan menjelaskan bagian kedua, yaitu konsep usaha. Puding Oreo adalah salah satu makanan yang tren di kalangan anak muda zaman sekarang ini. Puding sendiri memiliki berbagai varian rasa seperti coklat, strawberry, regal, Oreo, dan varian kekinian lainnya. Salah satu keunggulan puding Oreo adalah tampilannya yang berbeda dengan puding-puding lainnya. Jika Anda membeli kue tar dan bingung menyimpan dan takut berantakan, beda dengan puding Oreo. Puding Oreo bisa ditutup dan menyimpannya di kulkas. Next. Konsep usaha kami pertama ialah menentukan dahulu nama bisnis. Nama bisnis yang kami buat adalah Daily Pudding. Kenapa kami memilih puding Oreo? Karena memiliki daya ketahanan kuat dan tahan lama. Asal disimpan di dalam kulkas, makanan tersebut bisa bertahan selama 2 hari kemudian. Kerugian seperti terbuang dan rusak lebih kecil bila kita membeli peluang usaha puding. Next. Nama saya Muhammad Rafain Farjan. Di sini saya akan membacakan visi misi dan tujuan dari usaha puding Oreo. Yang pertama, visi kami adalah menghadirkan puding berbeda dari puding biasanya dan tentunya lebih praktis, lezat, dan menarik. Yang kedua adalah misi kami, menyajikan kuliner yang memberikan keinginan konsumen, menciptakan bisnis mandiri dan memiliki prospek ke depan yang baik di kalangan masyarakat. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi bisnis dengan melakukan inovasi pada menu dan visual yang menarik. Menarik minat konsumen untuk merasakan puding yang telah dimodifikasi. Next. Tujuan, mengembangkan kreativitas di industri makanan, memberikan alternatif bagi pasar untuk memiliki kuliner yang praktis, lezat, dan menarik, memberikan kepuasan kepada konsumen dengan harga yang terjangkau, memperoleh keuntungan dari penjualan, membuka lapangan pekerjaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Orisa Putri, saya akan menjelaskan tentang gambaran pasaran. Jadi, bisnis yang kami pilih untuk dijadikan usaha adalah puding Oreo. Kami memilih usaha tersebut karena menurut kami usaha tersebut cukup keren di kalangan masyarakat, terutama anak muda zaman sekarang. Dan selain itu, menurut kami, bisnis tersebut pesaingnya tidak banyak, jadi menurut kami usaha kami dapat berjalan dengan baik. Nah, kami memilih wilayah sekitaran lapangan Pancasila untuk dijadikan tempat menjalankan bisnis kami karena menurut kami wilayah tersebut cukup strategis karena wilayah tersebut biasa ramai dikunjungi oleh masyarakat karena wilayah tersebut biasa digunakan untuk tempat berolahraga, tempat wisata, dan sebagainya. Sehingga menurut kami peluang bisnis jauh lebih besar dibandingkan di tempat yang lain. Next. Di samping itu, untuk menarik minat pembeli kami akan melakukan 3 cara. Yang pertama adalah kami akan mempromosikan produk kami di sosial media seperti di Twitter, di Facebook, di Instagram, di mitra berbayar seperti GoFood, GrabFood, dan sebagainya. Yang kedua adalah kami akan memberikan diskon kepada pembeli kami. Dan yang ketiga adalah kami akan menerapkan buy 2 get 1 pada pelanggan yang membeli pertama kali di toko kami. Nama saya Muhammad Ulisa Plasdi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sarana pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Tempat yang kami pilih untuk memasarkan usaha kami adalah wilayah sekitaran lapangan Pancasila Kota Palopo. Dan kami juga memasarkannya melalui sosial media. Sehingga kami memilih orang-orang yang berada di Kota Palopo, khususnya orang-orang yang berada di sekitaran lapangan Pancasila Kota Palopo sebagai target pasar kami. Dan karena kami juga memasarkannya melalui sosial media, sehingga kami juga dapat mencapai target pasar yang lebih besar untuk usaha kami ini. Next. Untuk lebih detailnya, kami dapat mendeskripsikannya sebagai berikut. Produk yang dijual, puding Oreo yang dijual secara langsung dan juga secara online. Target lokasi, Kota Palopo dan juga kota-kota di luar Kota Palopo seperti Buah, Belopa, Masamba, Toraja, dan lain-lain. Target demografi, semua orang yang rentan usia 5 sampai dengan 40 tahun. Karakteristik psikologis, terbiasa dengan internet dan sosial media dan mengikuti tren fashion masa kini. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay tune di video